Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Fang Yuan. 1. Gerakan. Mendengar kata-kata Feng Jiuge, Qin Baiseng tertawa dengan nada terprovokasi, saya telah menjelajahi wilayah itu dengan bebas selama ratusan tahun. Saya mengalahkan Liu Hao, Chanyu Xiong, Nu Erdu, membunuh Bai Chanzi, petani api giok, Tuan Gunung Tian Qing, bermain imbang dengan Yuan Rangzun, dan berhasil melarikan diri dengan hidup saya dari Grandmaster 5 Elemen. Di seluruh dataran utara, hanya 5 peringkat 8 Gu Immortal yang dapat mengalahkanku dengan mudah. Tetapi untuk membunuhku, bahkan mereka tidak akan merasa mudah. Ada sangat sedikit Gu Immortal peringkat 7 yang bisa menyaingiku. Anda juga Gu Immortal peringkat 7, Anda ingin mengalahkan saya dalam satu gerakan. Hahaha. Qin Baiseng tertawa keras, tawanya dipenuhi dengan kepercayaan diri yang besar terhadap dirinya sendiri. Kata-kata Feng Jiuge memang sangat sombong. Sekaligus, bahkan benua tengah Gu Immortals di sekitarnya mulai khawatir. Feng Jiuge tersenyum ringan, dia perlahan menceritakan, ketika saya masih muda, saya menyukai musik, ketika saya mulai berkultivasi, saya memiliki cita-cita besar, yaitu membuat total 9 lagu, untuk mengekspresikan diri, untuk mengekspresikan semua makhluk hidup, dan untuk mengekspresikan langit dan bumi. Sampai saat ini, saya telah membuat 6 lagu secara total. Jika kamu bisa selesai mendengarkan laguku ini, maka aku akan mengakui kekalahan dan membiarkanmu pergi. Tawa Qin Baiseng berangsur-angsur berakhir, dia memiliki tatapan serius saat dia menatap Feng Jiuge tanpa berkedip. Melihat Feng Jiuge, yang memiliki nada sungguh-sungguh dan wajah tersenyum, Qin Baiseng merasakan ancaman besar jauh di dalam dirinya. Dia berpikir sejenak dan menyapa Feng Jiuge dengan sungguh-sungguh, aku belum menanyakan namamu. Feng Jiuge menyapa balas, saya Feng Jiuge. Ekspresi Qin Baiseng berubah, jadi kamu adalah orang nomor 1 dari 10 sekte kuno besar benua tengah, tidak heran. Hahaha, kalau begitu, biarkan aku melihat apa yang bisa kamu lakukan. Kehebatan bertarung Feng Jiuge sudah lama terkenal, bahkan bagi Gu Immortal dataran utara seperti Qin Baiseng, nama dan reputasinya langsung dikenali. Tetapi setelah mengetahui tentang identitas Feng Jiuge, Qin Baiseng malah merasakan gelombang niat pertempuran yang tak terukur dalam dirinya. Kami berdua peringkat 7 Gu Immortal, kualifikasi apa yang Anda miliki untuk mengalahkan Gu Immortal lainnya di 10 sekte kuno besar dan dikenal sebagai yang terkuat? Aku akan melihat seberapa kuat kamu sebenarnya. Feng Jiuge menarik napas dalam-dalam, membungkuk sedikit, lagu ini, dikenal sebagai lagu giok hijau, silakan nikmati. Sisa Gu Immortals benua tengah mundur dan menciptakan ruang terbuka yang luas untuk mereka. Ayo, Qin Baiseng berteriak, tatapannya seperti kilat saat niat bertarungnya keluar, dia mengalir dengan kemegahan. Tanah yang diberkati gunung bersalju. Puncak cabang ketiga. Baru saja, pelarian keberuntungan ini benar-benar berkat Anda. Jika leluhur tua Suehu mengetahuinya, bahkan aku tidak akan bisa melestarikan nyawa Little Lan. Di ruang rahasia, Peri Lisan berbicara dengan Fang Yuan dan Bai Yunseng, mengungkapkan rasa terima kasihnya. Hei Loulan adalah orang penting dalam runtuhnya gedung yang sejati, dia lebih penting daripada Ma Hongyun dan Zhao Lianyun. Begitu dia ditemukan, seluruh dunia Gu Immortals akan memburunya. Situasinya benar-benar berbahaya, kami mencoba menebak mengapa Anda melewatkan pelelangan, kata Bai Yunseng sambil menghela nafas. Jika Hei Loulan ditemukan, Fang Yuan dan Bai Yunseng juga akan terlibat, mereka bertiga diikat bersama dengan tali. Aduh, Peri Lisan menghela nafas, saya tidak berpikir bahwa alam mimpi bisa menjadi bencana. Apakah kamu punya cara untuk menyelamatkan Little Lan? Bai Yunseng menggelengkan kepalanya, menatap Fang Yuan yang ada di sampingnya. Fang Yuan berkata dengan sungguh-sungguh, sulit. Target bencana mimpi adalah Hei Loulan, Peri Lisan, Anda hanya ditarik karena Anda menyentuhnya. Jadi, aku hanya harus menyakitimu dan membuatmu merasa sakit. Tapi Hei Loulan jauh di dalam alam mimpi, bahkan jika kamu membunuhnya, dia tidak akan bangun. Mata Peri Lisan bersinar dengan harapan, ini hanya, sulit, bukan berarti tidak mungkin, Fang Yuan, sepertinya kamu punya rencana.
Fang Yuan terkekeh, "Hei Loulan beruntung, saya memperoleh Gu di pelelangan yang dapat membentuk langkah pembunuh jalan impian untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi untuk membentuk gerakan pembunuh, inti immortal Gu tidak cukup, saya membutuhkan bantuan dari banyak Gu fana." Peri Lisan sangat gembira, berkata, "Saya dapat membantu dengan itu. Bahan penyempurnaan apa yang Anda butuhkan untuk menyempurnakan Gu, katakan saja padaku, saya dapat memenuhi permintaan itu." Tapi Fang Yuan menggelengkan kepalanya, bahan penyempurnaan Gu fana jalur mimpi ini hanya dapat ditemukan di alam mimpi. Menyempurnakan jalan impian Gu berbeda dari jalur lain, seluruh proses membutuhkan saya untuk mengeksekusinya secara pribadi. Jadi Dream Path memiliki spesifikasi seperti itu. Peri Lisan berkedip, ini pertama kalinya dia mendengar berita seperti itu. Cacing Gu jalur mimpi berbeda dari cacing Gu di jalur lain. Salah satu poinnya adalah materi penyempurnaan, mereka bukan benda material, mereka diperoleh dari dalam alam mimpi. Dan alam mimpi hanya bisa dari impian sendiri, bukan orang lain. Hanya bahan dari alam mimpi sendiri yang dapat menyempurnakan cacing Gu jalur mimpi ini. Fang Yuan memiliki ingatan kehidupan sebelumnya, meskipun dia berkembang perlahan di jalur mimpi dan memiliki pencapaian terbatas, dia masih tahu pengetahuan umum seperti ini. Saat ini, apa yang menjadi pengetahuan umumnya sekarang adalah hasil penelitian tingkat teratas, beberapa kekuatan memperlakukannya sebagai harta mereka sendiri, menyegel semua pengetahuan secara mendalam. Karena aliansi gunung bersalju, Peri Lisan tidak meragukan kata-kata Fang Yuan. Tapi jauh di lubuk hati, dia melihat Fang Yuan dalam cahaya yang berbeda lagi. Dia tahu beberapa bagian dari pengalaman dan keadaan Fang Yuan, terutama perdagangan nyali Gu, dia memperoleh sebagian dari keuntungan. Fang Yuan benar-benar junior yang mengesankan, hampir seolah-olah dia memiliki metode untuk memecahkan masalah apapun. Sebelumnya, dia mengembangkan kantung udara Gu untuk menahan nyali Gu. Sekarang, dia bahkan memiliki penelitian seperti itu di jalur mimpi. Ini bukan sesuatu yang bisa dipikirkan oleh seorang pembudidaya sendirian, sepertinya latar belakangnya tidak sederhana. Peri Lisan sedang memikirkannya ketika Fang Yuan berbicara lagi, "Peri, kamu tahu bahwa sifatku lugas, aku suka berbicara secara terbuka dan tidak bertele-tele. Jika saya bisa menyelamatkan Anda berdua, kompensasi apa yang akan saya dapatkan?" Mata Peri Lisan berputar, dia sudah lama akrab dengan kepribadian Fang Yuan, dia tidak terkejut, dia tersenyum, bantuan menyelamatkan nyawa seberat gunung. Fang Yuan, berapa banyak batu esensi abadi atau resep Gu abadi yang Anda inginkan, atau bahkan bahan abadi, katakan saja padaku. Nada suaranya sangat sopan, bagaimanapun juga, dia meminta bantuannya. Fang Yuan mengangkat kepalanya, "Saya tidak menginginkan hal lain, yang ada dalam pikiran saya adalah kekuatan diri Hei Loulan Gu dan kekuatan Qi Gu. 2 nyawa untuk 2 Gu." Senyum Peri Lisan menghilang tanpa jejak, kedua Gu abadi ini adalah cacing Gu inti Little Lan. Seorang pria tidak akan menerima apa yang disukai orang lain, Fang Yuan, kondisi ini agak terlalu keras. Fang Yuan mengangkat alisnya, "Apakah hidupmu berdua bahkan tidak seberharga 2 cacing Gu? Itu tidak akurat." Peri Lisan menggelengkan kepalanya, "Bahkan jika kita ditemukan, hanya Lan kecil yang akan dalam bahaya, aku akan baik-baik saja. Faktanya, ketika Little In mendapat masalah, kalian berdua juga akan terlibat. Kami berada di kapal yang sama sekarang, membantu kami juga sama dengan membantu diri Anda sendiri." Fang Yuan tersenyum, mengangguk setuju, "Peri sangat masuk akal, saya sangat kagum. Lupakan kondisi saya sebelumnya, saya akan bersiap sekarang. Saya berjanji kepada Anda, dalam 3 hingga 5 tahun, saya pasti bisa menyelamatkan Hei Loulan. Saya harus pergi sekarang." Mengatakan ini, Fang Yuan berdiri dan siap untuk pergi. Meskipun keduanya memiliki kesepakatan, dan dia tidak bisa meninggalkannya dalam kesulitan, mereka juga membuat aturan sedemikian rupa sehingga satu pihak tidak dapat memaksa pihak lain untuk menyelamatkan mereka menggunakan perjanjian, mereka harus membuat pengaturan yang tepat mengenai kompensasi. Fang Yuan tidak meninggalkannya, dia hanya mengambil sedikit waktu, dengan demikian, tindakannya tidak bertentangan dengan perjanjian aliansi. Peri Lisan merasakan sakit kepala yang luar biasa, dia berdiri dan mendesaknya, "Tunggu, Fang Yuan, kita bisa mendiskusikan ini. Apa yang harus dicerahkan Peri untukku?"
Aku semua telinga. Sikap Fang Yuan sangat sederhana, dia berbicara dengan sangat rendah hati. Oh, Fang Yuan, jangan bertingkah seperti ini. Jalan dua kekuatan Immortal Gu ini bukan milikku, aku tidak bisa menjanjikan apapun padamu. Peri Lisan menghela nafas dalam-dalam saat dia mengatakan ini. Fang Yuan menunjukkan ekspresi pengertian, itu benar, saya menemukan kondisi ini juga berlebihan, berpura-pura saya tidak pernah mengatakannya. Peri benar, kekuatan diri dan kekuatan Qi sangat penting Gu abadi bagi Hei Loulan, bagaimana Anda bisa memutuskan untuknya? Tidak apa-apa, kami adalah sekutu, saya pasti akan membantunya. Tapi perlu Anda ketahui, menyempurnakan cacing Gu jalur mimpi sangat merepotkan karena membutuhkan waktu lama dan saya perlu melakukan banyak persiapan. Selama periode waktu ini, Peri dapat mencoba menemukan cara lain untuk menyelamatkan Hei Loulan. Meskipun metode saya pasti akan berhasil, itu akan memakan waktu lama. Dalam periode waktu ini, jika Hei Loulan ditemukan oleh orang lain, itu akan buruk. Tapi untungnya, Bai Yunseng dan aku berada di benua tengah, bahkan jika sesuatu terjadi pada Hei Loulan, kami akan bertindak sebagai sekutu yang baik dan membalaskan dendamnya. Kata-kata ini membuat Peri Lisan memutar matanya karena marah. Bai Yunseng tertawa terbahak-bahak jauh di dalam benaknya, dia tidak lupa menambahkan, berbicara tentang aliansi, kita memiliki sekitar 2 tahun tersisa. Setelah waktunya habis, dan Hei Loulan masih tidak sadarkan diri, bagaimana kita akan melanjutkan perjanjian? Oh, ini masalah yang merepotkan. Bai Yunseng adalah orang yang baik, tetapi ketika datang ke manfaat utama, dia memiliki sikap yang tegas, dia bukan pendorong. Kalian berdua, Peri Lisan sangat marah. Identitas Hei Loulan adalah rahasia, meskipun Hei Cheng tahu, dia memiliki motifnya sendiri dan tidak akan berani mengungkap identitas Hei Loulan. Tetapi karena ini, Peri Lisan tidak dapat menemukan pembantu dengan mudah. Mengenai jalur mimpi, sebagian besar kekuatan super telah melakukan penelitian dan memperoleh beberapa hasil, tetapi mereka tidak akan memberikannya kepada Peri Lisan untuk menyelamatkan Hei Loulan. Jadi, untuk masalah yang dihadapi Peri Lisan, kemungkinan yang paling mungkin dengan metode yang efektif adalah mengandalkan Fang Yuan. Mengenai semua ini, Peri Lisan sangat menyadarinya. Melihat bahwa Fang Yuan tidak mau mengalah, dia tidak punya pilihan yang lebih baik selain mundur selangkah, menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, tidak apa-apa, mungkin kita hanya mengalami nasib buruk. Aku akan melakukannya dengan caramu, 2 Gu abadi. Tapi Anda hanya dapat memilih salah satu dari kekuatan diri dan kekuatan Qi, saya dapat bertanggung jawab untuk ini sehubungan dengan Little Lan. Gu abadi lainnya akan disediakan olehku. Aku akan mengatakan yang sebenarnya, ini batasku, jangan paksakan aku lebih jauh. Bai Yunseng tersentak, Hei Loulan benar-benar diberkati memiliki peri sebagai bibinya. Peri Lisan tersenyum pahit, menatap Fang Yuan. Dia tahu bahwa meskipun Bai Yunseng adalah kakak laki-laki Fang Yuan adalah pemimpin di antara mereka. Untuk menyelamatkan Hei Loulan, dia membutuhkan Fang Yuan untuk membantu. Fang Yuan memikirkannya, dia tahu bahwa meskipun dia bisa terus memaksanya, itu akan menyebabkan hubungan mereka sangat rusak. Suasana damai yang dia ciptakan sebelumnya dengan membagi keuntungan dengan mereka akan benar-benar hancur. Meskipun kekuatan diri dan kekuatan Qi adalah 2 Gu yang sangat baik, Fang Yuan telah memperoleh beberapa jalur kekuatan Gu abadi, dia tidak lagi membutuhkan mereka yang mendesak. Baiklah, aku akan mendengarkan peri. Saya selalu tertarik dengan ikrar Gunung Peri Gu. Fang Yuan berbicara sambil tersenyum. Apa, kamu ingin janji Gunung Gu? Peri Lisan menatap dengan mata terbuka lebar, ekspresinya marah. Ikrar Gunung Immortal Gu sangat penting, itu adalah sumber pendapatan Peri Lisan. Pepatah mengatakan, merusak kekayaan seseorang mirip dengan membunuh orang tua mereka, itu berarti kebencian yang mendalam. Tidak hanya itu, ikrar Gunung Immortal Gu adalah alasan mengapa Peri Lisan dapat membuat koneksi di mana-mana dan bekerja dengan Gu Immortals dari jalan lurus dan iblis di dataran utara tanpa banyak kesulitan. Begitu dia kehilangan janji Gunung Gu, keunggulan Peri Lisan akan hilang. Fang Yuan tertawa, melambaikan tangannya, ini lelucon, tidak keberatan. Tentu saja dia tahu pentingnya ikrar Gunung Immortal Gu, dia baru saja menyelidikinya, dia tidak berpikir dia akan berhasil.
Peri lisan mengertakkan gigi, nadanya menjadi dingin. Fang Yuan, lelucon itu sama sekali tidak lucu. Saya memiliki beberapa gu abadi di sini, pilih salah satunya sebagai kompensasi. Adapun separuh lainnya, Little Lan akan memberikannya kepadamu ketika dia bangun. Fang Yuan awalnya memikirkan perbudakan Heilou Lan Immortal Gu. Tetapi setelah melihat gu abadi peri lisan, matanya bersinar saat dia berubah pikiran. Gu abadi ini tidak buruk, aku akan memilihnya. Peri lisan melihat gu abadi yang dipilih Fang Yuan dan dia menghela nafas dalam benaknya, dipenuhi dengan perasaan pahit jauh di lubuk hatinya. Dia baru saja mendapatkan gu abadi ini, dia bahkan belum menggunakannya dan Fang Yuan sudah mengambilnya. Nama gu ini adalah keberuntungan waktu, itu adalah jalur keberuntungan dan jalur waktu gu abadi, itu mengkonsumsi esensi abadi dan waktu untuk mendapatkan dorongan keberuntungan seseorang. Peri lisan sangat enggan, dia mencoba menjelaskan kepadanya, Fang Yuan, jika kamu benar-benar ingin memilih gu ini, aku punya beberapa kata untukmu. Saya memperoleh keberuntungan Immortal Gu kali ini sebagai pembayaran dari Qin Bai Sheng. Jika gu Immortal biasa menggunakan gu ini, mereka perlu menghabiskan umur mereka sendiri. Tapi kamu adalah zombie, dalam keadaan setengah mati, kamu tidak bisa menggunakan gu ini. Kamu sebaiknya memilih gu lain. Aduh, jadi itu saja. Fang Yuan menunjukkan minat pada tatapannya. Ketika gu Immortals berkultivasi, mereka tidak mendapatkan umur selama proses. Di dunia ini, orang biasa memiliki umur sekitar 100 tahun. Mereka akan mati karena usia tua ketika mereka melampaui itu. Ketika Gu Masters menjadi abadi, batas waktu ini tidak akan berubah. Hanya dengan menggunakan umur Gu mereka dapat meningkatkan umur mereka tanpa meninggalkan reaksi apapun. Selain itu, ada metode seperti berubah menjadi zombie, manusia pohon, atau metode perpanjangan hidup yin yang, kepemilikan, atau tidur sebagian besar waktu untuk mengurangi pengeluaran mereka. Tetapi ini semua adalah metode suboptimal yang bertentangan dengan alam untuk memperpanjang umur mereka. Karena itu, Gu Immortals menghargai umur mereka lebih dari Gu Master. Ketika Qin Bai Sheng mengadakan pelelangan ini, hampir semua pahlawan dan ahli di dunia Gu Immortal Northern Plains muncul. Namun meski begitu, tidak ada umur Gu yang terjual. Sebaliknya, dalam lelang yang diadakan oleh Master Gu Fana, ada umur Gu yang dijual sesekali. Ini bisa dimengerti. Ketika Gu Master menjadi abadi, mereka secara alami akan memahami kesulitan berkultivasi, tidak mudah untuk menjadi Gu Immortal, mereka akan lebih menghargai perasaan berada di atas kekhawatiran fana, memiliki status dan standar hidup yang begitu tinggi. Akibatnya, mereka menghargai hidup mereka, sering menjelajahi 5 wilayah. Kecuali ada kebutuhan, mereka kemungkinan tidak akan tinggal di dalam surga gua atau tanah yang diberkati. Karena aliran waktu di gua surga atau tanah yang diberkati lebih cepat, umur terbatas Gu Immortal akan dihabiskan lebih cepat daripada jika mereka berada di 5 wilayah. Mortal Gu Master tidak tahu betapa berharganya umurnya, mereka sering menggunakan beberapa teknik terlarang yang menghabiskan umur mereka, untuk meningkatkan kekuatan pertempuran mereka. Semakin tinggi pangkat yang dicapai seseorang, semakin luas wawasan mereka, semakin mereka menghargai hidup mereka, dan mereka akan mencoba segala macam cara untuk memperpanjang umur mereka. Misalnya, seperti generasi pertama Gu Yue, dan Century Boy. Situasi seperti itu, sehubungan dengan Gu Immortals, jauh lebih parah. Ini seperti kontras orang kaya dan miskin. Orang biasa sibuk mencoba mencari nafkah, mereka mengabaikan kesehatan mereka. Namun, orang kaya menghargai hidup mereka dan sangat memperhatikan untuk mempertahankan kesehatan mereka. Pada akhirnya, bukan karena orang kaya lebih unggul dari orang miskin, itu karena keadaan dan status mereka sehingga mereka dapat bertindak dan berpikir secara berbeda. Peri lisan jelas adalah Gu Immortal. Keberuntungan waktu Immortal Gu menghabiskan esensi abadi dan umur untuk meningkatkan keberuntungan pengguna. Karena dia mengambilnya, dia secara alami memiliki cara untuk menebus kekurangan ini. Fang Yuan adalah orang yang cerdik, dia segera menebak bahwa Peri lisan memiliki metode yang begitu penting. Peri lisan melihat bahwa Fang Yuan menatapnya dengan mata bersinar, dia tahu bahwa dia tidak bisa menyembunyikannya dan berkata tanpa daya, aku tidak akan menyembunyikannya darimu, aku punya metode untuk menggunakan keberuntungan waktu Immortal Gu sebagai intinya, untuk membentuk gerakan pembunuh abadi.
Itu dapat menarik umur orang lain, membelanjakannya dan memperkuat keberuntungan sendiri. Fang Yuan telah menderita di tangan jalan keberuntungan sebelumnya, tetapi dia juga mendapat manfaat besar dari jalur keberuntungan. Dia segera bertanya, saya ingin tahu apakah peri dapat menjual gerakan pembunuh abadi ini kepada saya. Jangan pernah memikirkannya. Peri Lisan menjawab, dengan sangat cepat. Fang Yuan tahu ini akan terjadi, dia tidak kesal, dia malah tertawa, karena itu, saya masih menginginkan Gu abadi ini. Ekspresi Peri Lisan menjadi dingin, Fang Yuan, apakah kamu mencoba merusak rencanaku? Saya tidak akan berani. Ekspresi Fang Yuan berubah serius, dia berkata dengan tulus, menjelaskan, bahkan jika Anda tidak memiliki gerakan pembunuh ini, saya masih akan memilih Gu abadi ini. Alasannya semata-mata karena saya memperoleh resep Gu Fana yang ditingkatkan dalam 1 inci waktu. Keberuntungan waktu Immortal Gu membutuhkan gerakan pembunuh abadi dan waktu untuk mengaktifkan. Jika saya menggunakan inci waktu, saya mungkin dapat menggantinya sebagai pengeluaran dan mencegah umur saya terpengaruh. Begitukah? Peri Lisan tercengang, dia tidak tahu ini. Bai Yun Seng terkekeh, menjelaskan untuk Fang Yuan, ketika kami membeli resep Gu ini, kami tidak berpikir bahwa peri akan memiliki keberuntungan Immortal Gu. Sepertinya untungnya kita bisa mengoordinasikan mereka bersama. Mengenai masalah ini, Bai Yun Seng memiliki hak untuk berbicara. Dia adalah jalur waktu Gu abadi, keberuntungan waktu Gu abadi dan inci waktu keduanya adalah cacing Gu jalur waktu, karena dia memiliki perasaan dan memprediksi bahwa kedua cacing Gu ini dapat berkoordinasi, maka itu mungkin akan berhasil. Ekspresi Peri Lisan rileks, tetapi nadanya masih kaku, bahkan dalam hal ini, memikirkan gerakan pembunuh abadi baru menggunakan keberuntungan waktu Gu abadi dan inci waktu sebagai fondasi akan menjadi proyek besar. Mengapa kamu tidak meninggalkan keberuntungan waktu Gu abadi denganku dulu, dan aku akan menggunakan gerakan pembunuh abadi untuk meningkatkan keberuntunganmu, bukankah itu hasil yang lebih baik? Fang Yuan tertawa terbahak-bahak, segera menjawab, justru karena Anda memiliki gerakan pembunuh abadi, kami memikirkan metode untuk menggunakan keberuntungan waktu dan inci waktu. Kami juga dapat meminjamkan keberuntungan waktu Gu abadi kepada Anda, peri. Pada saat itu, Anda dapat mengaktifkan gerakan pembunuh abadi dan meningkatkan keberuntungan kami, itu bekerja sama. Ekspresi Peri Lisan membeku, dia berpikir, Gu abadi itu unik, jika keberuntungan waktu Gu abadi ada di tangan Anda memegang inisiatif. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Aliansi Gunung Bersalju memiliki batas waktu, apakah kita melanjutkannya atau tidak diketahui. Jika kita menjadi musuh, maukah kamu meminjamkan keberuntungan waktu Immortal Gu kepadaku? Saat Peri Lisan memikirkan hal ini, dia mengerti. Bukankah kekhawatirannya persis apa yang dikhawatirkan Fang Yuan? Jika keberuntungan waktu Immortal Gu ada di tangannya, dan dia memiliki gerakan pembunuh abadi, dia akan memegang inisiatif. Di masa depan, jika aliansi berakhir, bahkan jika dia membantu Fang Yuan dan Bai Yun Seng meningkatkan keberuntungan mereka, bukankah dia akan menjadi orang yang memutuskan harganya? Fang Yuan, anak ini sulit untuk dihadapi. Peri Lisan diam-diam mengertakkan gigi, menyesali keputusannya untuk mengambil keberuntungan Immortal Gu. Rencananya adalah menggunakan keberuntungan waktu Immortal Gu dan gerakan pembunuh abadi ini untuk menciptakan sumber pendapatan baru. Meningkatkan keberuntungan Gu Immortal lainnya pasti akan menjadi layanan yang populer. Tapi Hei Loulan terjebak di alam mimpi, dan Peri Lisan membutuhkan bantuan mereka. Karena dia tidak mau membiarkan kedua jalur kekuatan Immortal Gu jatuh ke tangan Fang Yuan, dia berada di tempat pasif. Meskipun Peri Lisan memiliki jaringan yang besar, identitas Hei Loulan tidak dapat diungkapkan, dia hanya bisa mengandalkan bantuan Fang Yuan, sehingga dia membuatnya dengan kuat dalam genggamannya. Fang Yuan melihat kesempatan itu dan memerasnya. Ini adalah pukulan yang kejam, dia menyerang bagian penting dan menggigit sepotong besar daging. Lupakan saja, dengan kelicikan Fang Yuan, jika saya tidak mengambil keberuntungan Immortal Gu, dia mungkin tidak menginginkan Immortal Gu lainnya. Bahkan jika dia menginginkan kedua jalur kekuatan Immortal Gu, apa yang bisa saya lakukan? Bisakah saya membiarkan Little Lan tetap berada di alam mimpi selamanya?
Adik perempuan meninggalkan emosi keluarga bersama dengan sejumlah besar esensi abadi anggur hijau, mereka masih dalam lubang abadi Little Lan. Itulah alasan mengapa Little Lan bisa menggunakan Immortal Gu ketika dia masih manusia. Namun, dengan bencana alam mimpi ini, emosi keluarga malah membuatnya lebih kuat. Dengan hubungan yang begitu dekat, alam mimpi tidak dapat dihancurkan, itu menggenggam Little Lan erat dan mencegahnya melarikan diri. Seiring berjalannya waktu, jiwanya mungkin menghilang. Peri Lisan menghela nafas, Fang Yuan adalah satu-satunya harapannya sekarang. Dia adalah orang yang cerdik, dia punya rencananya sendiri dan tidak mengungkap rahasia Hei Lou Lan untuk memiliki emosi keluarga Su Xian'er. Dia tidak berbohong, dia hanya menyembunyikannya dari mereka. Di masa depan, bahkan jika Fang Yuan tidak dapat menyelamatkan Hei Lou Lan, karena kesepakatan itu, dia harus menemukan metode baru. Bisa dikatakan, tidak peduli hasilnya, Peri Lisan memiliki Fang Yuan di pihak mereka. Setidaknya, ketika datang untuk menyelamatkan Hei Lou Lan, mereka setuju. Memikirkan hal ini, Peri Lisan harus melepaskannya meskipun dia enggan, dia mengizinkan Fang Yuan untuk mengambil waktu keberuntungan Immortal Gu. Transaksi ini berakhir dengan kedua belah pihak memenuhi kebutuhan masing-masing. Fang Yuan menggunakan kesempatan itu untuk memerah dua Immortal Gu, karena kebetulan sesuai dengan rencana barunya, dapat dikatakan bahwa dia sangat diuntungkan. Tapi dia belum mengetahui inti sebenarnya dari Peri Lisan. Sebenarnya, bahkan jika Fang Yuan menginginkan jalur dua kekuatan Gu abadi, itu bukan tidak mungkin. Tapi akting Peri Lisan sempurna, Fang Yuan tidak bisa menyelidiki intinya yang sebenarnya. Sementara itu, Peri Lisan membayar dua Gu abadi untuk membebaskan diri dari alam mimpi dan menyelamatkan hidup mereka. Nyawa mereka secara alami lebih berharga daripada Gu abadi. Dengan demikian, mereka membentuk perjanjian baru dan menyelesaikan transaksi ini. Fang Yuan dan Bai Yunseng segera kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, mencoba menyempurnakan berbagai jalan mimpi manusia Gu, untuk membentuk gerakan pembunuh abadi dan menyelamatkan Hei Lou Lan. Sementara itu, Peri Lisan bergegas ke puncak pertama gunung bersalju. Di sana, leluhur tua Suehu telah mengumpulkan sebagian besar jalur iblis Gu Immortals, dan telah mendesak Peri Lisan beberapa kali. Sebelum pergi, Peri Lisan berkata dengan ekspresi prihatin, mendesak Fang Yuan, saya hanya meninggalkan Little Lan di sini untuk sementara, puncak ketiga tidak aman, Fang Yuan, saya harap Anda dapat melakukan yang terbaik, semakin lama ini berlarut-larut, semakin berbahaya jadinya. Jika Little Lan dalam masalah, kamu juga tidak akan aman. Fang Yuan mengaktifkan perjalanan abadi tetap, kembali ke tanah yang diberkati Hu Immortal, tetapi pada saat yang sama, di medan perang tertentu di dataran utara, pertarungan akan segera berakhir, pemenangnya telah diputuskan. Lebih dari 10 Gu Immortal mengepung dua orang di pusat. Qin Bai Sheng mendarat di tanah, menekuk punggungnya saat dia mendorong lututnya ke atas, mencegah dirinya berlutut. Dia tidak lagi dalam keadaan berani dan heroik sebelumnya. Bahkan niat bertarungnya yang intens sebelumnya telah menghilang, itu benar-benar berubah menjadi keterkejutan dan kesedihan. Ini, gerakan pembunuh abadi ini disebut lagu giok hijau. Qin Bai Sheng mengangkat kepalanya dan menatap Feng Jiuge, berbicara sambil memuntahkan darah. Darahnya tidak lagi merah, telah berubah menjadi hijau yang menakutkan. Saat darah hijau dimuntahkan, darah itu mengeras dengan cepat, berubah menjadi butiran mutiara giok sambil jatuh ke tanah. Mutiara giok ini bertabrakan dengan tanah dan mengeluarkan suara yang tajam. Lingkungan di dalam area yang luas telah benar-benar berubah menjadi domain batu giok. Tanah di tanah dulunya sangat biasa, tetapi sekarang telah berubah seluruhnya menjadi batu giok hijau. Tidak hanya itu, alang-alang di tanah juga telah menjadi benda seperti batu giok. Saat angin bertiup, batang batu giok bergoyang tertiup angin, saat daun bulu sedikit bergetar. Sementara itu, ada surat giok yang keluar dari tubuh Qin Bai Sheng, tidak hanya pakaiannya berubah menjadi batu giok, setengah dari rambutnya juga berubah menjadi batu giok. Bahkan sebagian besar kulitnya telah membeku menjadi batu giok. Darah di tubuhnya tidak bisa mengalir dengan lancar, ada darah giok yang terkontaminasi di tubuhnya. Qin Bai Sheng sekarang mencoba mengeluarkannya dari tubuhnya. Untungnya, organ dan ususnya dilindungi oleh gerakan pembunuh abadi defensifnya, mereka berhasil menahan lagu giok hijau. Setelah secara pribadi menyaksikan proses Qin Bai Sheng kalah dari satu serangan,
Gu Immortals benua tengah yang tersisa memiliki ekspresi muram, tatapan mereka ke arah Feng Jiuge penuh dengan kewaspadaan. Feng Jiuge melayang di udara, menatap Qin Bai Seng saat dia berkata dengan nada kagum, "Itu benar, ini adalah ciptaanku sendiri, lagu giok hijau, itu bisa mengubah semuanya menjadi batu giok. Anda bisa menahannya selama 15 menit, itu sangat jarang. Baiklah, kamu benar-benar kuat dan berani, terlalu disayangkan jika kamu mati di sini, mencari jiwamu juga terlalu tidak sopan. Bagaimana dengan ini, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Anda, jawab saja saya dengan jujur." Benua tengah Gu Immortals mendengar kata-kata Feng Jiuge dan merasa terkejut. Ini tidak sejalan dengan rencana mereka sebelumnya. "Tuan Feng Jiuge, Qin Bai Seng adalah ahli dataran utara, jika kamu membiarkannya pergi dengan mudah, kamu mungkin meninggalkan bahaya di masa depan. Orang ini bisa menahan lagu giok hijau selama 15 menit, dia adalah musuh yang kuat dan pembudidaya tunggal, mengapa kita tidak?" Semua orang berbicara, berharap Feng Jiuge akan membunuh Qin Bai Seng. Di satu sisi, mereka mewaspadai kekuatan pertempurannya, tetapi di sisi lain, mereka mendambakan kekayaan besar Qin Bai Seng. Qin Bai Seng adalah salah satu pemenang terbesar dalam pelelangan. Sebagai perbandingan, jumlah total bahan abadi yang diperoleh Fang Yuan setelah menjual semua tawanan Gu Immortal kurang dari 1% dari penghasilannya. Tapi Feng Jiuge melambaikan tangannya, "Saya sudah mengambil keputusan, tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Oracle tua, saya akan membutuhkan Anda untuk menggunakan gerakan pembunuh, bambu pria." Menghadapi sikap tegas dan desakan Feng Jiuge, benua tengah Gu Immortals terdiam. Medan perang giok hijau di depan mereka adalah pencegahan terbesar. Mereka semua adalah ahli dari 10 sekte kuno yang hebat, tetapi mereka semua telah mengetahui sekarang bahwa mereka bahkan tidak dapat menerima satu serangan pun dari Feng Jiuge. Jika mereka bertukar tempat dengan Qin Bai Seng, mereka akan berakhir dalam keadaan yang lebih miskin. Kekuatan Feng Jiuge begitu besar sehingga semua Gu Immortal di sini kehilangan kekuatan mereka. Qin Bai Seng telah kehilangan niat bertarungnya, sementara Gu Immortal benua tengah berpikir, tidak heran Feng Jiuge diakui berada di tempat pertama di benua tengah. 6 lagu, berarti 6 gerakan pembunuh abadi, lagu giok hijau hanyalah salah satunya. Dengan kekuatan pertempuran seperti itu, dia benar-benar menakutkan, bahkan melawan Gu Immortal peringkat 8, dia mungkin tidak kalah dengan itu. Jalur kebijaksanaan yang tampak muda Gu Immortal yang disebut oleh Feng Jiuge berasal dari sekte jiwa kuno benua tengah. Dia menarik napas dalam-dalam, berjalan keluar menuju pusat medan perang. Dia mengulurkan tinjunya dari lengan bajunya yang lebar, membuka kelima jarinya saat bambu kristal tak berwarna tumbuh dari telapak tangannya. Gerakan pembunuh abadi saya, bambu pria, menggunakan peringkat 6 Immortal Gu Bambu Genleman sebagai inti, dengan 660 Gu Fana melengkapinya, itu digunakan khusus untuk mendeteksi kebohongan. Meskipun inti Immortal Gu adalah peringkat 6, gerakan pembunuh ini dapat bekerja melawan peringkat 7 Gu Immortals. Tapi melawan peringkat 8, itu tidak akan efektif. Penjelasan Old Oracle terdengar sederhana, tetapi sebenarnya itu adalah ancaman bagi Qin Bai Seng untuk tidak memainkan trik apapun. Ekspresi Qin Bai Seng sangat jelek, dia mengerti apa yang coba dikatakan Old Oracle. "Aku kalah dari satu gerakan, Feng Jiuge, kamu benar-benar luar biasa. Keterampilanku lebih rendah, aku mengakui kekalahanku," bertanya. "Tapi kamu hanya bisa mengajukan 3 pertanyaan," kata Qin Bai Seng. "Anda." Beberapa Gu Immortal benua tengah tidak senang, mereka mengerutkan kening saat mereka memancarkan niat membunuh. Feng Jiuge tersenyum, "Tidak masalah, 3 pertanyaan sudah cukup. Tanyakan cepat, aku tidak punya waktu untuk disia-siakan." Qin Bai Seng memuntahkan seteguk terakhir darah giok, mendapatkan kembali sedikit kemegahannya. Pertanyaan pertama, siapa orang yang menjual Gu abadi ini, kesenangan dalam air dan gunung dan jejak gelombang duniawi? Qin Bai Seng tercengang, dia membayangkan penampilan Fang Yuan, merasa masam dan pahit di dalam, "Sahuang, oh Sahuang, kaulah yang membahayakan saudaramu." Pikiran melintas di benaknya saat Qin Bai Seng menjawab dengan jelas tanpa ragu-ragu, "Penjual ini bernama Sahuang, dia adalah zombie abadi." "Sahuang, zombie abadi." Feng Jiuge bergumam, lanjutkan berbicara.
Qin Baiseng melanjutkan, saya baru bertemu orang ini baru-baru ini, karena saya menggunakan inspeksi keberuntungan peringkat 6 Ayah Immortal Gu dan melihat bahwa keberuntungan orang ini lebih besar dari biasanya, saya berteman dengannya. Orang ini memiliki asal-usul yang misterius, sepertinya dia memiliki pendukung. Dalam pelelangan ini, dia menjual 13 tawanan Gu Immortal. Di antara mereka, ada peringkat 7 Gu Immortal, Rusing Thunder Hen Wu Hao. Selain itu, dia memiliki hubungan dekat dengan Peri Lisan, hanya itu yang saya tahu. Begitu dia mengatakan itu, tubuh Qin Baiseng bergetar saat kulitnya meledak, darah mengalir keluar seperti air mancur tanpa tanda-tanda berhenti. Qin Baiseng menggeram kesakitan, berkonsentrasi saat dia mengaktifkan Immortal Gu penyembuhannya. Setelah selusin napas, dia menstabilkan luka-lukanya, tetapi rasa sakitnya terlalu tak tertahankan, tubuhnya masih sedikit menggigil. Ini karena kesepakatan aliansi sebelumnya. Sekarang setelah dia membocorkan informasi, dia telah melanggar perjanjian dan menghadapi reaksi yang intens, hidupnya dalam bahaya. Feng Jiuge memandang Qin Baiseng, lalu berbalik untuk melihat Old Oracle. Bambu tak berwarna di tangan Old Oracle bergoyang tanpa jejak perubahan warna. Ini membuktikan bahwa kata-kata Qin Baiseng semuanya jujur. Dengan demikian, Feng Jiuge terus bertanya, pertanyaan kedua adalah mengenai runtuhnya gedung 88 yang sejati, beritahu saya semua yang Anda ketahui. Qin Baiseng mendengar ini dan ekspresinya menjadi sangat jelek. 1 jam kemudian, Gu Immortals benua tengah menyaksikan Qin Baiseng terbang ke langit, menjadi titik hitam kecil saat dia menghilang dari penglihatan mereka. Salah satu dari mereka tidak puas, Tuan Feng Jiuge, apakah kita benar-benar membiarkannya pergi? Dia memiliki begitu banyak Gu abadi bersamanya, dia bahkan memiliki hampir setengah dari bahan abadi yang diperdagangkan dalam pelelangan. Feng Jiuge menggelengkan kepalanya, bukannya saya tidak ingin menyerang, tetapi saya menemukan bahwa dia memiliki metode untuk meledakkan jiwanya, hanya auranya saja yang menakutkan. Jika kita memaksanya, dia mungkin akan menyeret beberapa dari Anda bersamanya. Pada saat itu, rencana kami untuk mendapatkan informasi akan gagal. Sebenarnya seperti ini. Gu Immortals tidak pasti. Feng Jiuge berkata dengan makna yang dalam, lihatlah bambu kristal tidak berwarna ini, kamu bisa tahu apakah aku berbohong. Semua orang tetap diam. Old Oracle tersenyum malu-malu, menarik kembali gerakan pembunuh abadinya. Dia mengubah topik pembicaraan, terima kasih kepada Tuan Feng Jiuge, kami memperoleh petunjuk ini, itu akan sangat membantu dalam menyimpulkan pelaku sebenarnya. Feng Jiuge mengangguk, kami akan terbagi menjadi 2 kelompok sekarang, satu akan melindungi Old Oracle dan membiarkannya menyimpulkan dengan damai. Yang lain akan mengikuti saya dan pergi ke Northern Plains Zombie Alliance, mencari tahu berita tentang Sahuang. Jika Sahuang adalah anggota di dalam aliansi zombie, kami akan menangkapnya di tempat, itu akan menjadi hasil terbaik. Benua Tengah Gu Immortals mendengarkannya, mereka terbagi menjadi 2 kelompok dan mundur dengan cepat. 15 menit kemudian, beberapa siluet buram mendarat di sini. Ini, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat ladang giok hijau di depan mereka, He Langzi masih bisa merasakan kekuatan gerakan pembunuh ini, kewaspadaan melintas di matanya. Oh tidak, Qin Baiseng disergap, mereka sudah bertarung. Hei Cheng memiliki pengalaman yang kaya, ekspresinya tenggelam ketika dia melihat ini. Peri Jiangyu dengan cepat mengeluarkan 1 set Gu investigasi, setelah memeriksa, dia menghirup udara keruh, untungnya, meskipun mereka bertarung, Qin Baiseng tidak ditangkap, dia sudah melarikan diri ke arah itu. Metode investigasi Peri Jiangyu membuat Hei Cheng dan Sue Songzi tersentak kaget di benak mereka. Ketika Gu Immortals benua tengah pergi, mereka telah menghapus semua jejak mereka, tetapi ketika Peri Jiangyu menggunakan metodenya, dia berhasil mengekspos lebih dari 10 aura Gu Immortal. Aura ini semuanya berbeda, mereka dalam berbagai ukuran, di antaranya, aura yang ditinggalkan Feng Jiuge adalah yang terbesar, jauh lebih besar dari yang lain. Qin Baiseng berhasil melarikan diri dari penyergapan lebih dari 10 Gu Immortals. Sue Songzi terkejut, kami hanya 5 orang, bagaimana kami bisa menjebak Qin Baiseng? Jangan khawatir, aku punya metode. Gu Immortal berjubah hitam misterius berkata dengan suara serak. Peri Jiangyu mengambil cacing gunya, dia menunjukkan ekspresi cemas, pergi, ke arah itu,
mari kita kejar. Tanah yang diberkati Langya. Sungguh sepotong logam runcing yang sangat besar. Wow, 1.500 kilogram air kematian. Ini sebenarnya telur kayu giok. Wow, begitu banyak. Fang Yuan, kamu sangat licik dan licik, kamu tidak mengecewakanku sama sekali. Roh tanah Langya memandangi gunung bahan abadi, sambil memiliki ekspresi gembira bercampur dengan rasa sakit. Tidak hanya kualitas bahan abadi di depannya yang bagus, jumlahnya sangat besar, roh tanah senang. Tetapi ketika dia memikirkan perpecahan 4 hingga 6 antara dia dan Fang Yuan, dia merasa pahit jauh di lubuk hatinya. 13 tawanan. Gu immortal itu semuanya berasal dari pekerjaan roh tanah Langya. Tapi sekarang, Fang Yuan mendapatkan keuntungan besar dari mereka, dia merasa sangat tidak nyaman. Sebenarnya, jika kamu menginginkan bahan abadi, bukan tidak mungkin, kata Fang Yuan. Roh tanah Langya menatap dengan mata terbuka lebar, dia tidak senang, sebaliknya, dia menunjukkan kewaspadaan yang intens, skema apa yang kamu lakukan sekarang? Dia takut jatuh ke dalam perangkap Fang Yuan. Kamu memiliki banyak pria berbulu di tanahmu yang diberkati, mereka dibesarkan dengan baik dan pandai memurnikan gu. Tapi milikku cukup rendah. Saya memiliki banyak gu fana untuk disempurnakan, bantu saya menyempurnakan gu ini dan saya akan membayarnya menggunakan bahan abadi. Jangan takut, ini adalah perdagangan yang adil. Fang Yuan berkata dengan hangat. Mata roh tanah Langya berputar, tanpa berpikir terlalu lama, dia setuju, baiklah, karena aku sering membantu pemuda tinta itu, aku akan mengambil urusanmu juga. Hu tanah yang diberkati abadi. Sebuah gunung kristal berdiri tinggi di tengah tanah yang diberkati Hu Immortal, itu tercatat dalam kurang dari The Legends of Renzu lebih besar dari Gunung Danghun. Fang Yuan melayang di atas Gunung Danghun dalam bentuk aslinya, dengan tinggi 6 meter, wajah hijau dengan taring tajam, tubuh yang mengesankan dan 8 lengan mengerikan. Namun, jika dibandingkan dengan Gunung Danghun, dia sangat kecil seperti semut. Mata Fang Yuan mengeluarkan cahaya terang saat dia melihat Gunung Danghun di bawahnya, dan tiba-tiba berteriak, menarik gunung. Saat berikutnya, kekuatan agung yang tak berbentuk meletus dari dalam dirinya dan bergerak menuju Gunung Danghun. Fang Yuan membuka 8 tangannya dalam pose berpelukan, seolah-olah dia sedang memeluk benda raksasa. Dia mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh kekuatannya, seperti dia sedang mengangkat benda yang sangat berat. Gemuruh. Awalnya, suaranya hanya sedikit suara. Tapi segera, suara itu terus meningkat sampai sekeliling mulai sedikit bergetar. Objek yang menyebabkan suara itu adalah Gunung Danghun. Di bawah aktivasi Gu abadi Fang Yuan, gunung kristal besar ini mulai perlahan naik, meninggalkan tanah. Fang Yuan mengertakkan gigi, otot-otot di 8 lengannya menonjol seperti gumpalan batu. Tidak hanya lengannya, otot-otot di seluruh tubuhnya sedang dikerahkan. Suara berderit mulai bergema dari tubuhnya, dengan tulangnya berada di bawah tekanan yang sangat berat. Dengan upaya besarnya, Gunung Danghun terangkat lebih tinggi, secara bertahap naik 5 hingga 6 inci dari tanah. Roh tanah Hu abadi menyaksikan ini dengan ekspresi terkejut, dengan mulutnya sedikit ternganga. Bangkit. Fang Yuan ingin menguji Gu abadi dengan benar, dan tidak berhenti bahkan pada tahap ini. Sinar cahaya mulai berangsur-angsur bersinar dari tubuhnya. Sinar ini ada di sekujur tubuhnya, tetapi tidak berdekatan dan terlihat sangat jarang. Sinar cahaya mulai menjadi lebih terang, pada saat yang sama, kecepatan Fang Yuan mengangkat Gunung Danghun juga menjadi lebih cepat. Awalnya, gunung itu hanya dinaikkan inci, sekarang naik kaki demi kaki. Saat mengaktifkan gunung penarik Gu abadi, Fang Yuan juga mengamati tubuhnya. Sinar cahaya yang mengkilap di tubuhnya ini adalah tanda dao jalur kekuatan. Tanda dao jalur kekuatan menutupi seluruh tubuhnya tanpa urutan tertentu, beberapa terjerat dan berkumpul menjadi satu sinar, sementara beberapa menempati bagian tertentu dari kulitnya sendirian. Saya mengaktifkan Gu abadi, menarik gunung, dengan seluruh kekuatan saya, dan tanda dao jalur kekuatan pada saya beresonansi dengan Gu abadi. Kekuatan Gu abadi tidak berubah, tetapi saya bisa mengeluarkan hampir 20% lebih banyak kekuatan dari resonansi ini. Fang Yuan bertahan beberapa saat lagi, sampai semua tulang di tubuhnya mulai retak, Gunung Danghun diangkat ke ketinggian 2 hingga 300 kaki, sebelum dia perlahan meletakkannya kembali.
Gunung yang besar dan berat mendarat di tanah, menghasilkan suara bergema, seperti guntur teredam, dan menimbulkan gelombang debu yang mengepul. Fang Yuan bernapas kasar, seluruh tubuhnya lelah dan lemas, ada banyak luka pada ototnya juga. Namun, beberapa napas kemudian, dengan kemampuan regeneratif zombie abadi yang kuat, semua lukanya, apakah itu di tulang atau otot, pulih dengan cepat. Napas Fang Yuan stabil. Dia perlahan menutup matanya, dengan cermat mengingat sensasi dari sebelumnya, sambil masih melayang di udara. Sebelum menggunakan jalur kekuatan Immortal Gu, Pulling Mountain, Fang Yuan telah melalui berbagai macam pengurangan. Sekarang dia menggunakannya, pemahamannya semakin dalam, lagi pula, pengetahuan sejati berasal dari latihan. Sejak saya menjadi jalur kekuatan Gu Immortal, tidak ada peningkatan tanda dao jalur kekuatan di tubuh saya. Jadi, bahkan setelah menggunakan semua usahaku dan di bawah resonansi tanda dao jalur kekuatan, aku hanya bisa meningkatkan kekuatanku hampir 20%. Mengaktifkan menarik gunung Immortal Gu akan terus mengkonsumsi esensi abadi. Hanya periode waktu ini sudah menghabiskan 3 manik-manik esensi abadi anggur hijau saya. Konsumsinya tampaknya sangat tinggi, tetapi mengingat targetnya adalah Gunung Danghun, itu tidak banyak. Gunung Danghun adalah tempat menakjubkan yang bisa menghasilkan nyali Gu, itu unik di seluruh 9 surga dan 5 wilayah. Bahkan gunung bersalju tidak bisa menandingi nilai harta karun yang begitu berharga. Berdasarkan ini, Fang Yuan berspekulasi bahwa akan jauh lebih mudah baginya jika dia menarik pegunungan biasa lainnya dibandingkan dengan Gunung Danghun. Menarik gunung itu bagus. Setelah beberapa saat, Fang Yuan membuka matanya dan dengan lembut memuji, sangat puas jauh di lubuk hatinya. Tidak ada gunung yang mudah ditarik atau dipindahkan. Pohon memiliki akar pohon, sedangkan gunung memiliki akar gunung. Jika mereka dipindahkan dengan santai, akarnya bisa patah dan mengakibatkan kehancurannya. Menurut teori yang melibatkan jalur Qi, seluruh dunia terdiri dari Qi langit dan bumi. Kedua Qi bertemu, bebas dan tanpa henti, membentuk semua jenis lanskap alam. Misalnya, angin, hujan, guntur dan kilat disebabkan oleh Qi surga yang melimpah bercampur dengan Qi bumi sesekali. Pegunungan dan perbukitan adalah kondensasi Qi bumi dengan sedikit Qi surga bercampur. Kehancuran selalu jauh lebih mudah daripada konstruksi. Gunung dan sungai mudah dihancurkan, tetapi tidak dapat dengan mudah digeser. Akar gunung terhubung ke bumi, saling terkait oleh Qi bumi. Qi bumi seperti fondasi bangunan tinggi, jika gunung ditarik secara paksa, itu bisa langsung menghancurkan Qi bumi dan menghancurkan gunung. Namun, Pulling Mountain memiliki kemampuan misterius untuk secara langsung memutuskan hubungan dengan Qi bumi tanpa merusak tubuh gunung. Setelah gunung diturunkan, ia dapat terhubung dengan Qi bumi lagi, ini bukan sesuatu yang dapat dicapai melalui metode biasa. Menarik gunung, menarik air, mari kita coba jalur kekuatan ini Immortal Gu selanjutnya. Fang Yuan meninggalkan Gunung Danghun dan dengan bantuan Little Hu Immortal, dia langsung tiba di wilayah timur tanah yang diberkati, melayang di depan danau. Bagian timur tanah yang diberkati Hu Immortal ditutupi danau dari semua ukuran. Itu adalah hasil dari Fang Yuan yang menghubungkan timur dan utara, menggunakan air untuk memadamkan api di masa lalu. Pada saat itu, manusia batu yang tak terhitung jumlahnya telah dikorbankan. Sekarang, danau di sini mendukung habitat sejumlah besar ikan mas giok biru. Banyak ikan gelembung udara dan beberapa kelompok serigala air. Di atas danau, ada banyak awan gelap yang terhubung terus-menerus. Sejumlah besar rumput fragmen bintang ditanam di awan gelap, membentuk padang rumput di langit. Di padang rumput, sekelompok kunang-kunang cahaya bintang berkibar-kibar. Di antara kelompok kunang-kunang biasa, ada proporsi Gu kunang-kunang bintang yang lebih tinggi dari rata-rata yang bercampur di dalamnya. Jadi, meskipun ada awan gelap tebal di bagian timur tanah yang diberkati Hu Immortal, cahaya bintang bersinar terang di seluruh area. Di langit ada padang rumput awan berbintang, sementara di tanah ada danau yang tersebar di mana-mana, berkilauan dan memantulkan cahaya bintang. Fang Yuan terbang di atas danau terbesar, mengaktifkan menarik air Gu abadi. Kekuatan tak berbentuk serupa menembus ke danau. Fang Yuan perlahan mengangkat dua tangan dan segera dengan suara percikan, sejumlah besar air danau terangkat ke udara. Dibandingkan dengan menarik Gunung Danghun, Fang Yuan merasa bahwa menarik air danau ke sini semudah mengambil kertas.
Ada perbedaan besar di antara keduanya. Keadaan air danau masih sama seperti sebelumnya tanpa perubahan. Sejumlah besar ikan, udang, belut dan kura-kura bebas bergerak di dalam. Hanya saja mereka tidak bisa berenang melampaui pinggiran, kekuatan tak berbentuk menahan air danau sebagai pengganti tepi danau. Di bawah danau terapung, dasar danau benar-benar mengering, tanpa jejak air yang tertinggal. Sejumlah besar tanaman air ditumpuk di dasar danau, bersama dengan batu, kerang, dan sebagainya. Fang Yuan menggerakkan 10 jarinya dengan cara yang berbeda, menyebabkan kekuatan tak berbentuk berubah. Air danau raksasa itu seperti sepotong tanah liat berlumpur yang memungkinkan Fang Yuan membentuknya sesuai dengan keinginannya. Kadang-kadang, itu berbentuk potongan adonan panjang, bulat seperti bola di lain waktu, dan saat berikutnya dibentuk halus menjadi segi 6. Setelah mengubahnya sebentar, Fang Yuan berhenti menggerakkan jari-jarinya, sebelum mengerahkan pikiran di benaknya. Air danau bergetar tanpa henti, menampilkan segala macam bentuk aneh dan aneh, seperti rusa yang terbang, awan bergerak, tetapi terlepas dari perubahannya, kelompok ikan dan makhluk hidup lainnya di dalamnya ditutupi oleh kekuatan tak berbentuk, tidak dapat keluar. Bagus, bagus. Hu Immortal kecil, yang menonton dari samping, tertawa gembira dengan mata cerah. Bai Yun Seng juga menonton, dan menghela nafas, menggerakkan gunung dan menjungkirbalikkan sungai, itu benar-benar pemandangan kekuatan abadi. Pikiran Fang Yuan bergerak lagi, dan air danau yang sangat besar perlahan dan lembut mendarat kembali ke danau. Fang Yuan mengambil kekuatan tak berbentuk, berhenti menarik air Immortal Gu. Danau ini dikembalikan ke keadaan sebelumnya, tetapi ada ombak yang berputar di permukaan danau, berlangsung lama. Dua jalur kekuatan Immortal Gu ini memiliki kekuatan tertentu. Satu ditargetkan untuk pegunungan, sementara yang lainnya untuk air. Jika digunakan dengan niat baik, seseorang dapat membawa hujan, dan memindahkan gunung untuk membuka jalan. Jika digunakan dengan niat jahat, gunung bisa terbalik dan gelombang raksasa bisa naik ke langit. Fang Yuan dalam hati memuji. Ini adalah kekuatan pertempuran Gu Immortals. Mereka bisa langsung menggulung melalui Master Gu Fana seperti menghancurkan semut. Saya memperoleh 2 Gu dan kekuatan tempur saya segera meningkat dengan eksplosif. Tetapi untuk mengintegrasikan mereka dalam gerakan pembunuh abadi saya, seguang diri, tidak akan menjadi masalah yang mudah. Saya pasti akan membutuhkan waktu dan usaha, tidak seperti Gu abadi, kekuatan diri dan ki kekuatan, yang hampir dapat langsung bergabung dengan segudang diri karena konsep. Segudang diri cocok dengan mereka. Merancang gerakan pembunuh tidaklah sederhana. Jalur petir Gu Immortal, Vicious Lightning Fin, telah masuk ke kultivasi terpencil selama beberapa tahun sebelum dia dapat menarik referensi dari resep Dewa Darah Immortal Gu untuk membuat gerakan pembunuh, Dewa Petir. Hei Loulan sudah memiliki gerakan pembunuh Fana, hantu kekuatan diri, bahkan dengan fondasi ini, menjadikannya gerakan pembunuh abadi itu sulit. Dia telah berusaha sangat keras untuk itu, tetapi masih sedikit berhasil. Di kehidupan sebelumnya, Fang Yuan telah menciptakan gerakan pembunuh jalur darah, dan itu adalah hasil dari memeras otaknya, menghabiskan waktu yang lama dan melakukan upaya yang melelahkan. Fang Yuan masih tidak tahu bagaimana menggabungkan jalur dua kekuatan Immortal Gu ini menjadi diri yang tak terhitung jumlahnya. Tapi dia tidak khawatir dan bahkan percaya diri. Salah satu bagian dari kepercayaan diri ini berasal dari pencapaian jalan kekuatannya. Lebih banyak dari itu berasal dari kepercayaan dirinya yang tak tertandingi pada kebijaksanaan peringkat 9 Gu. Terang kebijaksanaan dapat menghasilkan inspirasi yang tidak terbatas. Ini adalah alat tertinggi dalam menyimpulkan resep Gu abadi, gerakan pembunuh Fana, gerakan pembunuh abadi, dan banyak hal lainnya. Melihat kembali pelelangan ini, Fang Yuan kehilangan jejak gelombang duniawi, awan azure naik, kegembiraan dalam air dan gunung, dan mendapatkan kekuatan elang mahkota besi, menarik gunung, menarik air, kekuatan makan, dan mengungkap misteri. Setiap Gu baik, masalah utama adalah apakah mereka cocok untuk diri sendiri. Kekuatan pertempuran Fang Yuan telah meningkat dalam skala yang sangat besar dengan pelelangan ini. Adik laki-laki, kamu mendapatkan banyak di pelelangan ini. Ketika Anda benar-benar memprosesnya, kekuatan pertempuran Anda pasti akan meningkat beberapa kali lipat. Bai Yun Seng perlahan terbang, memuji Fang Yuan dengan gembira.
Fang Yuan mengangguk, benar, saya sekarang memiliki mayat kelelawar binatang buas yang sunyi dan dapat menambahkan sepasang sayap kelelawar ketiga. Makan kekuatan Gu abadi dan kekuatan elang mahkota besi Gu dapat digunakan untuk berkultivasi, meningkatkan tanda Dao jalur kekuatan di tubuh saya. Semakin banyak tanda Dao, semakin banyak kekuatan yang bisa saya keluarkan saat saya menggunakan jalur kekuatan Immortal Gu. Ada juga inci waktu, pikiran memori Gu, pikiran jahat Gu dan lainnya yang perlu segera saya produksi dalam jumlah besar. Saya harus menggabungkan wajah asing yang lengkap dan wajah yang tidak lengkap dan samar-samar untuk merancang metode penyamaran yang sama sekali baru. Ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan dan semuanya perlu dilakukan. Dalam beberapa hari mendatang, Fang Yuan pasti akan sangat sibuk. Tapi ini adalah hal yang baik. Lelang itu adalah kesempatan bagus yang diraih oleh Fang Yuan dengan erat dan manfaatkan sebaik-baiknya, membawa kemajuan dalam kurang lebih setiap aspek. Bai Yun Seng mengingatkan, jangan lupakan perjanjianmu dengan Peri Lisan, tugas utamanya adalah menyempurnakan jalan mimpi manusia Gu untuk membentuk gerakan pembunuh abadi yang dapat membangunkan Hei Lowland. Saya mengerti ini, Anda harus pergi ke Laut Timur. Bai Yun Seng tersenyum, Shark Demon telah mendesak saya beberapa kali selama beberapa hari terakhir ini. Adik laki-laki, jika ada sesuatu, beritahu saya dan saya akan segera kembali. Fang Yuan mengerutkan kening, hati-hati. Kami telah mengungkapkan banyak hal dalam pelelangan ini, juga, Ma dan Zhao telah jatuh ke tangan orang lain, ini tidak baik untuk kami. Pada saat ini, dia masih tidak menyadari bahwa identitas zombie abadi Sahuang sudah terungkap. Di tengah gerimis ringan, Gunung King Mao tampak lebih hijau dari biasanya. Fang Yuan duduk di kamarnya, menghadap adik laki-lakinya Fang Zheng. Saudaraku, mengapa kamu masih begitu keras kepala? Paman dan bibi telah membesarkan kami dengan susah payah beberapa tahun terakhir ini, namun Anda melaporkannya kepada para tetua, ini benar-benar tindakan yang tidak tahu berterima kasih. Fang Zheng membusungkan dadanya, berdiri di depan Fang Yuan saat dia memarahi dengan nada lurus. Ekspresi Fang Yuan tenang, tatapannya sedingin es saat dia melihat sekeliling, berpikir, alam mimpi ini sangat realistis. Segera setelah itu, dia memeriksa tubuhnya, melihat bahwa di bukaan peringkat 3, dia memiliki cacing minuman keras, Gu dan yang lainnya. Pikiran Fang Yuan tenang, dia berpikir, tingkat kultivasi tubuh ini sama seperti sebelum periode waktu tanah yang diberkati oleh tiga raja. Pada saat ini, Fang Zheng berkata dengan gelisah, saat ini, masih ada beberapa waktu sebelum persidangan para tetua, saudara laki-laki masih mungkin untuk menarik kasusmu. Jika kamu benar-benar mengajukan kasus terhadap mereka, reputasimu akan hancur, semua orang akan meremehkanmu, aku tidak akan mengakuimu sebagai saudaraku. Fang Yuan terkekeh, dia berdiri dan berjalan menuju Fang Zheng. Fang Zheng mundur selangkah, saudaraku, apa yang kamu coba lakukan? Melihatnya seperti ini, Fang Yuan merasakan rasa jijik yang kuat di hatinya. Ini adalah keterikatan alam mimpi. Fang Yuan tahu ini di dalam hatinya, dia menahan rasa jijik saat dia berjalan melewati Fang Zheng, berjalan keluar pintu. Saudaraku, Fang Zheng berbalik, meraih lengan Fang Yuan. Fang Yuan tidak bisa masuk atau keluar, dia berbalik dan menatap kakaknya, rasa jijik jauh di lubuk hati tumbuh. Dia memiliki keinginan untuk menamparkan Fang Zheng sebelum pergi. Tapi Fang Yuan menjadi lebih tenang, dia meraih lengan Fang Zheng saat dia mengerahkan kekuatan, mencoba membebaskan dirinya. Tapi segera setelah itu, lengan Fang Zheng yang lain meraih Fang Yuan. Fang Yuan menghela nafas tak berdaya, cahaya tajam melintas di matanya saat dia mengangkat kakinya, menendang Fang Zheng ke tanah. Fang Zheng dikirim jatuh ke tanah, dia tidak bisa bangun untuk saat ini. Fang Yuan dibebaskan dan berbalik, mengambil langkah besar dan berjalan keluar pintu. Saat dia pergi, pemandangan di depannya berubah. Dia berada di ruang diskusi klan Gu Yue. Para tetua semua duduk di dua baris di samping. Pemimpin klan berada di tengah, menatap Fang Zheng dan Fang Yuan. Fang Yuan memeriksa dirinya sendiri, menemukan bahwa dia berlutut di tanah bersama dengan Fang Zheng di sampingnya. Fang Yuan sepenuhnya sadar, dia tahu bahwa ketika dia menendang Fang Zheng sebelumnya, emosinya telah tergerak dan itu menyebabkan keterikatan alam mimpi menjadi lebih kuat. Sebelumnya itu adalah adegan pertama, itu hanya sebuah ruangan dengan dua orang. Tapi sekarang di ruang diskusi,
itu lebih besar dari ruangan, dan ada sekitar 10 orang. Sebagian besar wajah mereka kabur, hanya wajah Fang Zeng yang terlihat jelas. Fang Yuan melihat sekeliling, dia hanya menatap pemimpin klan untuk waktu yang singkat sebelum wajahnya tiba-tiba menjadi lebih jelas. Fang Yuan dengan cepat memalingkan muka, tidak berani terus menatap. Semakin lama dia melihat, semakin banyak ingatannya akan ditarik keluar, dan semakin realistis alam mimpinya. Masalah yang lebih besar adalah melibatkan emosinya. Saat emosi yang dia investasikan, dia akan jatuh lebih jauh ke dalam keterikatan alam mimpi. Fang Yuan tidak memiliki jalan impian immortal Gu untuk membantunya. Jika dia kehilangan dirinya dalam jerat, akan sulit baginya untuk membebaskan diri. Di mana materi penyempurnaan Gu dalam mimpi? Jangan bilang itu bukan di adegan kedua ini, tapi yang ketiga. Fang Yuan melihat sekeliling. Saat dia mencari, tetapi tidak ada hasil. Saat dia berpikir, pemimpin klan berbicara. Segera setelah itu, seorang tetua klan menonjol dan mengumumkan kepada semua orang bahwa Fang Yuan menuntut bibi dan pamannya karena mencoba menggelapkan warisan orang tuanya. Fang Zeng adalah saksinya, berbicara untuk paman dan bibinya. Saat Fang Yuan mendengarkan mereka, rasa jijik dan kebencian jauh di dalam dirinya tumbuh, bahkan rasa marah tersembunyi di dalamnya. Saat para tetua berbicara, mereka semua berpihak pada Fang Zeng, mereka tidak memperlakukan Fang Yuan dengan baik sama sekali. Situasi Fang Yuan semakin berbahaya, tetapi dia masih tetap sangat tenang. Dia memperhatikan emosi ini dengan cermat, jauh di dalam dirinya, dia mencibir dengan jijik pada emosi ini dari awal hingga akhir. Terdakwa boleh masuk sekarang. Pada saat ini, pemimpin klan berbicara. Paman dan bibi muncul, mereka memiliki ekspresi marah. Saat mereka berbicara, mereka menegur Fang Yuan, mengatakan bahwa dia memiliki sikap yang tidak berbakti. Mereka mengatakan bahwa ini benar-benar tuduhan yang tidak berdasar, tidak ada hal seperti itu, tetapi semua tetua mempercayai kata-kata mereka, tersenyum dingin pada Fang Yuan. Kami akan memberimu satu kesempatan terakhir, apakah kamu punya hal lain untuk dikatakan? Pada akhirnya, pemimpin klan membuka mulutnya, bertanya pada Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum dingin, ini adalah jebakan alam mimpi, begitu dia berbicara dan memicu emosinya, dia akan berada dalam bahaya. Dengan demikian, dia tetap diam dan menggelengkan kepalanya. Ekspresi pemimpin klan berubah, dia mencibir sambil menunjuk, kamu benar-benar bersalah, kamu tidak punya kata-kata untuk menegur kami. Sekarang saya akan menyatakan, Anda akan mengembalikan rumput vitalitas 9 daun Gu kembali ke paman dan bibi Anda. Rumput vitalitas 9 daun tampak sangat segar dan hidup, dikeluarkan dari lubangnya dan diserahkan kepada paman dan bibinya. Fang Zeng bersujud terus-menerus, terima kasih pemimpin klan Tuan, terima kasih para tetua atas penilaian Anda yang jelas, Anda melindungi reputasi paman dan bibi saya yang tidak bersalah. Fang Yuan merasakan sedikit amarah dan kesedihan di hatinya, tetapi dia mengendalikannya. Tatapannya bersinar, dia menatap rumput vitalitas 9 daun. Bahan penyempurnaan Gu telah muncul dalam mimpi, itu adalah, rumput vitalitas 9 daun ini. Itu benar-benar penuh dengan bahaya tersembunyi, item kuncinya terlibat dalam segala macam cara untuk memicu emosi saya. Semakin saya fokus pada materi mimpi ini, semakin emosi saya akan ditarik keluar, saya akan tenggelam ke dalam keterikatan alam mimpi. Memikirkan hal ini, Fang Yuan bergerak, menggunakan esensi purbanya dan menyuntikkannya ke dalam Gunya. Beberapa hantu jalur kekuatan muncul, menyerang paman dan bibinya. Dia segera mengambil rumput vitalitas 9 daun, tidak tinggal setelahnya, menyerbu keluar pintu tanpa ragu-ragu. Petik 2 tanda seru petik 2. Pemimpin klan tersenyum terlepas dari amarahnya, dia menyerang juga. Kamu berani menyinggung seniormu, kamu terlalu berani, kamu pantas mendapatkan kematian. Para tetua berteriak dengan marah, mengikuti pemimpin dan mengejar Fang Yuan. Fang Yuan baru saja melangkah keluar dari pintu ketika pemandangan di depannya berubah. Dia berada di sebuah gua dengan tulang putih pucat yang tak terhitung jumlahnya di sekelilingnya, ini mengingatkan Fang Yuan pada Gunung Baigu di perbatasan selatan. Karena warisan Grey Bone Scholar, Fang Yuan dan Bai Ningbing bekerja sama, akhirnya melarikan diri dari Gunung Baigu dan bersembunyi dari serangan klan Bai. Ini adalah kenangan yang jelas terukir di lubuk hatinya. Saat dia memiliki ingatan ini,
lingkungan gua menjadi lebih jelas, mereka bahkan berubah dan menjadi persis seperti Gunung Baigu saat itu. Fang Yuan diperingatkan, dia berhenti mengingat ingatannya. Pada saat ini, pemimpin klan Gu Yue membawa hampir 10 tetua klan, memasuki penglihatan Fang Yuan dan mengejarnya. Fang Yuan dengan cepat mundur. Begitu dia mati di alam mimpi, jiwanya akan mengalami kerusakan besar, atau dia bahkan mungkin mati karena mimpi itu. Dalam 500 tahun kehidupan sebelumnya, siapa yang tahu berapa banyak Master Gu yang jatuh ke dalam keterikatan alam mimpi dan kehilangan nyawa mereka di dalam alam mimpi. Menurut Yayasan Jiwa Fang Yuan, kematian tidak mungkin, tetapi jiwanya bisa terluka parah. Fang Yuan tidak takut luka jiwa, karena dia mengendalikan transaksi Gu Nyali eksklusif. Masalahnya adalah, jika dia meninggalkan alam mimpi karena cedera, bahan mimpi yang dia cari dengan susah payah akan lenyap. Pekerjaannya akan, Fang Yuan tidak menginginkan itu. Saat Fang Yuan melarikan diri, dia memeriksa rumput vitalitas 9 daun Gu di sakunya. Rumput Gu realistis dan hidup, Fang Yuan memiliki sensasi jauh di dalam dirinya, mengingatkannya bahwa ini adalah bahan tingkat tinggi untuk menyempurnakan mimpi Gu. Fang Yuan bergerak ke kiri dan ke kanan, melarikan diri ke sebuah gua kecil. Dia melepaskan beberapa cacing Gu sebagai metode deteksi bahaya, sebelum duduk di tanah dan menyempurnakan Gu menggunakan resep Gu dalam ingatannya. Di tengah penyempurnaan, Fang Yuan ditemukan oleh beberapa pengejar, mereka memblokir satu-satunya pintu keluar gua. Fang Yuan menghela nafas tak berdaya, dia mengaktifkan beberapa hantu binatang jalur kekuatan dan memaksa keluar. Selama pertempuran yang intens, dia menahan emosinya dan hanya memaksanya keluar, tidak membunuh mereka. Sesaat kemudian, dia menemukan gua kedua dan memasukinya untuk menyempurnakan Gu lagi. Kali ini, penyempurnaannya bahkan lebih pendek, dia hanya menyelesaikan 30% sebelum dia ditemukan oleh Fang Zheng. Dia ada di sini. Fang Zheng berteriak keras. Fang Yuan mendengus, menendang dan mengirim Fang Zheng terbang. Pada saat ini, seorang tetua sudah tiba, menyerang Fang Yuan dari belakang. Setiap kali dia terluka dalam mimpi, itu adalah pukulan besar bagi jiwanya. Fang Yuan berada dalam situasi berbahaya, dia berbalik dan memanggil beberapa hantu kekuatan binatang, mengubah tetua yang menyerangnya ini menjadi pasta daging. Fang Yuan, kamu akan mati dengan mengerikan. Sebelum mati, tetua ini mengutuk saat dia berteriak. Wajahnya yang kabur berubah menjadi lebih jelas, berubah menjadi penampilan tetua akademi. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam pada dirinya sendiri. Selama momen berbahaya sebelumnya, dia terganggu dan kendalinya atas emosinya melemah, itu menyebabkan dia jatuh lebih dalam ke dalam mimpi. Ini juga alasan mengapa dia tidak membunuh para pengejar selama ini. Skenario mimpi bisa berlangsung tanpa henti, bisa dikatakan tak terbatas. Bahkan jika Fang Yuan membunuh para pengejar, yang baru akan muncul, bahkan jika mereka tidak muncul, akan ada gangguan baru. Apalagi ketika dia terlibat dalam perkelahian hidup dan mati, dia harus berkonsentrasi, emosinya lebih cenderung memengaruhi tindakannya. Ada segala macam mimpi, mereka melibatkan menarik emosi seseorang, sehingga mereka tidak dapat membedakan realitas dan ilusi, akhirnya tenggelam ke dalam keterikatan alam mimpi, tidak dapat bangun. Untungnya, Fang Yuan memiliki pengalaman kehidupan sebelumnya, meskipun pencapaiannya di bidang alam mimpi sangat menyedihkan, itu sudah cukup untuk menghadapi ini. Setelah menyingkirkan pengejar, Fang Yuan datang ke sebuah aula, itu persis sama dengan area di mana dia memurnikan persatuan daging tulang Gu. Di sini, Fang Yuan akhirnya menyempurnakan jalur impiannya Gu Wom. Saat para pengejar datang, Fang Yuan tertawa saat dia bergumam pada dirinya sendiri, saatnya bangun. Saat dia mengatakan ini, pemandangan di depannya menghilang dan berubah menjadi kegelapan murni. Fang Yuan secara bertahap membuka matanya, kegelapan memudar dan berubah menjadi pemandangan istana Dang Hun, seperti sebelum dia memasuki mimpi. Sementara itu, Fang Yuan sedang duduk di tempat tidur, lengannya mencengkeram suatu ruang, itu sama dengan gerakan lengannya dalam mimpi. Dalam mimpi itu, dia meraih jalan mimpi yang baru disempurnakan Gu. Sekarang dia kembali ke dunia nyata, jalan mimpi manusia Gu menghilang. Fang Yuan tidak terkejut. Dia memeriksa di dalam pikirannya, dalam benaknya, jalan mimpi manusia Gu melayang, pikiran di sekitarnya seperti gelembung, meletus dan menghilang. Jalan mimpi pertama manusia Gu akhirnya selesai.
Fang Yuan tersenyum puas. Jalur mimpi berbeda dari jalur lain. Gufana tidak memiliki bentuk fisik. Mereka hanya ada di pikiran. Hanya jalan mimpi Gu abadi yang bisa berubah dari imaterial menjadi padat, bersambung.